Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi saudara sekalian, sobat-sobat sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat. Sehat, semangat, berharap dijauhkan dari segala kesulitan dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal penting kepada kita ya. Itu luar biasa. Dalam surat Az-Zumar ayat 7. Di pangkal ayat itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak percaya kepada Allah. Kalian tidak percaya Allah itu maha kuasa, maha berat siksanya, maha perih azabnya. Allah itu pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Besok Allah yang memiliki, yang berkuasa di hari kiamat. Allah akan menuntut semua pertanggungjawaban amal kita selama di dunia ini. Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha kaya, Allah maha rahman. Apalagi Allah maha hidup yang Allah tidak pernah lelah. Allah selalu hidup mengurusi kebutuhan makhluk semuanya. Kalau kalian tidak percaya dengan itu, Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Kalau kalian tidak percaya, ini catatannya ya, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian tidak percaya semua itu, Allah itu dekat, Allah itu mengijabah semua permintaan kalian. Kalian disuruh beribadah, kalian tidak mau. Kalau semua kalian ingkar, tidak percaya dengan semua itu, ya, tidak percaya dengan keberadaan Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau begitu, kalian jangan salah, karena Allah sebenarnya tidak membutuhkan kalian. Maksudnya apa? Sobat saudara sekalian, kalau kita ini tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, kata Allah tidak apa-apa. Allah tidak butuh sama kita. Kita beriman, tidak beriman, beribadah, tidak beribadah, tidak pengaruh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ghaniyun ankum, Allah tidak berharap, Allah tidak pernah menggantungkan harapannya kepada hambanya. Kalau tidak disembah maka Allah akan begini, tidak pernah. Saudara sekalian, ya, kemudian muncullah pertanyaan. Kalau Allah tidak membutuhkan kepada kita manusia, tidak butuh kepada ibadah kita, lalu kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Nah, ini dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepada aku. Melakukan ibadah, ketaatan kepada aku, bukan melakukan yang lain. Daripada ibadah, begitu ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum. Wahai kalian seluruh manusia, kembalah sembah kalianlah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala,
yang telah menciptakan kalian. Di dalam ayat ini ada juga perintah kan, u'budu rabbakum, sembah kalianlah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Jadi teman-teman sekalian, sobat sekalian, kalau Allah tidak membutuhkan kita, lalu kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Nah ini tadi kan, ayatnya tadi jelas, Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Yang kedua, wahai kalian manusia, sembah kalianlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kalian. Nah, itu. Tadi kita ulang pertanyaannya ya. Terus untuk apa ibadah ini? Sementara tadi Allah tidak butuh kepada kita. Jawabannya saudara sekalian adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, dan untuk ketenangan hati kita, kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Ingat kalianlah, wahai kalian manusia, ya ayuhan nasu, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai kalian manusia, antumul fuqara'. Kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sangat membutuhkan Allah. Tidak percaya saudara sekalian? Coba kita lihat ya. Bagaimana kita dalam hidup ini, kita tidak mampu berjalan sendiri. Walaupun kita punya banyak pasukan, banyak teman, banyak harta, banyak keluarga, tapi ada saat-saat semua itu terasa hampa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Di saat itu kita butuh dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat inilah, itulah bukti kalau kita memang fuqara ilallah. Kita ini adalah orang-orang yang butuh, fakir ya, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghaniyul hamid. Sementara Allah itu Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha Kaya dan Maha terpuji. Inilah bentuk tadi saudara sekalian, kenapa Allah menyuruh kita beribadah? Karena kita butuh kepada ibadah itu sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawabannya saudara-saudara sekalian ya. Jadi itu yang kita sampaikan dalam episode ini, dalam kesempatan ini. Maka sobat sekalian, jangan tinggalkan ibadah. Jangan sombong. Sholat ya, minimal yang wajib itu. Selain itu isi dengan sholat-sholat yang sunnah, ya, yang disunnahkan. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat lain-lain semuanya ya. Banyak sholat-sholat sunnah. Dan termasuk zikirnya, membaca Qur'annya, mengingat Allah, beramal soleh, berperilaku yang baik, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan semua itu, jangan kita merasa sok hebat, sok jago ya, aku bisa hidup, aku nggak sholat juga bisa hidup, nggak baca Quran, nggak apa-apa. Katanya zikir itu biar hati tenang, aku nggak zikir juga, tenang-tenang aja, jadi bisa enjoy gitu ya. Kalau lagi suntuk aku jalan-jalan, mutar-mutar gitu ya, refreshing kemana-mana, iya. Bolehlah, bisa Anda katakan itu. Tapi nanti Anda punya titik jenuh. Terus kita berkata, apa sih semua ini? Jangankan kita saudara sekalian, orang kaya, orang sukses ya, yang dia sudah memiliki dunia, katakanlah dunia sudah dia miliki, akhir-akhirnya dia berkata, untuk apa semua ini? Dunia sudah kudapat. Artinya apa? Di saat itulah dia mencari sesuatu hakikat hidupnya, mencari untuk apa hidup. Ya, dia sudah dekat dengan manusia ya, banyak bergaul, banyak berteman, banyak berjuang, banyak bersahabat, tapi ada sesuatu yang belum dekat ke dalam hatinya, masih ada kekosongan ya. Kemudian tadi muncul pertanyaan, apa sih hidup ini? Kita berteman, kadang dekat, kadang jauh, ada juga saat-saatnya teman akrab kita pada titik tertentu mereka pelan-pelan menjauh dari kita gitu ya. Maka ada yang kita rindukan.
kehadirannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita dapatkan dengan tadi beribadah. Maka saudara sekalian, Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh makan dari kita, justru Allah yang memberi makan, gitu ya, beri pakaian dan sebagainya. Kenapa Allah menyuruh kita beribadah, mendekat kepada Allah? Jawabannya untuk kita juga, kebahagiaan kita. Kalau kita beribadah, taat, dekat kepada Allah, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau tidak, kita tidak beriman, tidak beribadah, jauh dari syariat ini ya, malah melanggar, malah mengejek, malah menghina, menjatuhkan kita juga yang akan sengsara, ya, merana di mana, melarat di dunia, dan besok lebih lebih tersiksa lagi besok di akhirat. Begitu saudara sekalian ya, pertemuan kita di pagi ini ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat, kita bincang-bincang masalah yang ringan-ringan ya. Tapi semoga semua itu memberikan manfaat kepada kita, dan semoga kita lebih baik ke depannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saudara sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.